Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran matematika minat, yaitu lanjutan dari eksponen, dan kita akan masuk ke logaritma. Apa itu logaritma? Sebenarnya adalah kebalikan atau inverse dari eksponen. Kita diminta untuk mengganti dari eksponen ke logaritma dan logaritma ke eksponen. Kita contohkan adalah demikian. Ini adalah 3 pangkat 2, ya. 3 pangkat 2 itu adalah sama dengan adalah 9. Ya. Nah, perpangkatan ini adalah eksponen. Jika diminta dirubah menjadi logaritma, maka didapatkan 3 log 9 sama dengan 2, atau 2 itu sama dengan 3 log 9. Dari mana kita tahu? Ini kita lihat. Kalau dalam eksponen yang namanya 3 ini adalah basic, ya. Sementara pada logaritma basicnya diberikan di atas di sini. Sementara yang 2 ini adalah pangkatnya, dan kalau dalam logaritma adalah hasilnya, ya. Sementara kalau misalkan di sini eksponen hasil itu adalah di log 9-nya. Nah, demikian juga kalau seandainya yang ini 25 adalah 5 pangkat 2. Ketika dirubah menjadi bilangan logaritma, maka 2 ini adalah 5 log 25, gitu ya. 5 log 25. Oke. Sekarang kalau seandainya saya membuat seperti ini. 10 pangkat 2 itu sama dengan 100, ya kan? Kalau dalam perpangkatan adalah 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, kalau diminta merubah menjadi logaritma, bagaimana? Kita tahu bahwa ini adalah basicnya. Dalam logaritma ditulis di atasnya, kemudian log, ya, log ini, ya, yang ini 100. Hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya adalah yang pangkatnya ini, yaitu 2. Ya. Jadi log 10 log 100 itu sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini bisa juga nanti kalau seandainya ada istilah seperti 10 log, ya, 10 pangkat 2 gitu, itu sama dengan inilah hasilnya, ya, adalah 2-nya, gitu ya, 2. Nah, ini adalah logaritma yang merupakan kebalikan dari eksponen. Kita contohkan lagi, ya. Kita contohkan lagi. Demikian. Misalkan 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Ya. Dirubah menjadi bilangan logaritma adalah berapa? Ini kalian tulis, ya, log, ya. Log, ya. Berapa? Di sini adalah basicnya yang ini. Ya. Yang 5. Kemudian di sini adalah yang ini. 125. 125. Hasilnya adalah 3, ya. Hasilnya adalah 3. Gitu, ya. Lagi, ya. Misalkan lagi. Misalkan 4 pangkat 2. Ya, berapa? 4 pangkat 2 adalah 16. Dirubah menjadi bilangan logaritma adalah 4 terus log 16 sama dengan 2, gitu ya. Nah, lagi kalau seandainya, ya,
6 pangkat 3 sama dengan, atau yang lain ya, misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ditulisnya adalah berapa? 2 log 8 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, berarti kalau seandainya ini 6 kali 6 kali 6. Bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokoknya adalah 6. Log. Ya, hasilnya berapa? Ini adalah dikalikan saja ya. 36 kali 6, maka di sini hasilnya. Terus kemudian sama dengannya berapa? Ini ya, 3. Berarti adalah 3. Oke ya. Lagi. Ya. Sekarang kalau seandainya 10 pangkat 3 ya, itu sama dengan 1000. Maka kalau dibuatkan lognya adalah 10 log 1000 adalah 3. Gitu ya. Nah, ini adalah logaritma. Demikian juga kalau seandainya diminta untuk kebalikannya ya. Misalkan 5 ya, log 25 sama dengan 2. Kalau ditulis pangkatnya adalah berapa? Kalau ditulis pangkatnya adalah 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ya. Ingat, yang ini kalau dalam pangkat adalah basic, tapi kalau dalam logaritma ditulisnya di ini. Ya. Pangkat di sini adalah hasilnya ditulisnya di setelah sama dengan. Sementara kalau di sini 25 adalah yang di sini. Karena itu kalau misalkan ada lagi misalkan 7 pangkat 2 sama dengan 49. Basicnya berapa? Basicnya adalah 7. Terus kemudian log berapa sini? 49. Ya. Di sini adalah 2. Begitu ya. Nah, ini adalah logaritma dan hubungannya dengan eksponen. Ini adalah materi baru yang berhubungan ketika kita belajar eksponen, maka kita harus mengenalkan tentang logaritma. Oke ya. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Bentuk umum daripada logaritma adalah demikian ya. Ini adalah A pangkat X itu sama dengan B ya. Ini adalah perpangkatannya. Kalau dirubah menjadi logaritma, maka yang di sini yang hasilnya menjadi X dan lognya adalah ini adalah basicnya. Ingat itu tadi basic dan dibuatkan sebagai di atas log. Terus kemudian B hasilnya. Untuk yang hasil dari perpangkatan ditulis di sini. Ini adalah bentuk umum ya. Jadi logaritma adalah kebalikan daripada eksponen, mempunyai bentuk umum demikian. Nah, gitu ya. Ini A pangkat X ya, A pangkat X. Sementara ini bagian dari identitas ya. Identitas logaritma. A log A itu sama dengan 1. Ya, kita buktikan. Ini kan 5 basicnya ya. Log ini harus sama dengan ini. Sama dengan 5 ya. A-nya di sini 5, juga di sini A-nya 5 ya. Maka didapatkan adalah 1. Kenapa? Karena ya 5 pangkat 1 sama dengan 5. Ini adalah basicnya dan ini adalah hasilnya dan ini hasil dari perpangkatan, kan seperti ini. Nah, ini karena itu ketika di sini sama dengan ini ya, pasti hasilnya adalah 1. Ingat ya. Yang kedua ya, kalau A log 1 itu sudah pasti 0.
Ya. Karena berapa? Ini kan tadi tuh ya, A log A itu sama dengan 1. Ya. Sementara kalau di sini ganti 1, itu sama dengan 0 hasilnya di sini. Kenapa? Karena di sini adalah ini kan hasil dari eksponen. Ya. Sementara ini adalah hasil dari logaritmanya, dipangkatkannya. Ya. Kemudian kalau di sini angka berapapun ya. Ini angka berapapun, kalau dipangkatkan dengan 0 ya, ini kita ganti menjadi 1 pangkat 0, itu adalah 1. Ini kita ganti dengan 5 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Kemudian ini gantikan dengan 7 pangkat 0, hasilnya juga 1, dan seterusnya. Karena itu identitas yang kedua adalah kalau A log 1 itu pasti hasilnya adalah 0. Gitu ya. Nah, ini adalah ibaratnya yang tadi ya. Ya, ini identitasnya sudah pasti tadi tuh. Ini 5 misalkan ya, log 125 itu sama dengan berapa gitu kan ya. Nah, ini ibaratnya adalah 5 pangkat 3. Maka ini hasilnya adalah di sini 3 gitu ya. Maka di sini sama dengan ini pangkatnya adalah ini hasilnya sama. Ya. Kalau misalkan 3 log 3 pangkat 3 sama dengan berapa? Hasilnya adalah 3 ya. Ini A log A pangkat 3 sama dengan 3. Gitu ya. Misalkan B log B sama dengan ini pangkat 2, hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah jadi A log A itu ibaratnya adalah ini tadi tuh A log A adalah 1, tapi kalau dipangkatkan menjadi hasilnya. Gitu ya. Nah, ini adalah identitas. Ya. Identitas dari logaritma itu sendiri. Oke. Nah, ini maaf ini sedikit tertutup ya, saya perjelas. Ini nanti soal misalkan ini ya, kita ketahui demikian 5 log 125 sama dengan berapa? Ya. Ini kalian basickan dulu log 125 ini 5 pangkat berapa? Begitu ya. Adalah pangkat 3. Maka hasilnya sudah pasti ini ya. Di sini adalah hasilnya 3. Begitu karena apa? A log A pangkat 3 itu sama dengan 3. Tadi A log A pangkat X itu hasilnya adalah X. Begitu ya. Nah, karena itu kalau mendapatkan kasus seperti ini kalian buat menjadi 5 pangkat berapa? Yang di sini ya, 5 pangkat berapa? Jadi kalau misalkan lagi ada 3, misalnya 3 log 27 itu sama dengan berapa? Ya. Maka kalian bisa prediksi 3 log 3 pangkat berapa supaya menjadi 27? Maka pangkat 3. Itu sama dengan, maka di sini inilah hasilnya ya, 3 gitu ya. Nah, sekarang lagi 2 log 8 sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, 2 log 8 ini adalah 2 pangkat berapa sih? Pangkat 3. Maka menjadi 3. Gitu hasilnya. Oke ya. Nah, ini adalah hitungan-hitungan yang berhubungan dengan logaritma. Contoh lain. Nah, ini adalah tadi ya. 6 log 1 itu sama dengan berapa? Ya. Hasilnya adalah ini. Ini adalah 6. 6 dipangkatkan berapa ya sehingga menjadi 1. Gitu ya. Ini. Nah, karena itu ada identitas tadi tuh, pangkatnya adalah 0 ya, 1. Kalau kebetulan di sini adalah 7 ya, kalau seandainya 8, kalau seandainya 9, tapi kalau di sini ada 1, maka sudah pasti ini pangkatnya 0. Ini ya, 0. Oke, paham ya? Nah, ini adalah logaritma kebalikan dari eksponen. Nah, sama seperti halnya eksponen, kita juga harus mengetahui sifat-sifat
dari eksponen itu sendiri. Kemudian kalau logaritma adalah sifat-sifat dari logaritma yang harus kita ketahui ya. Nih ya, yang ini kalian bisa search di Google, cari sifat-sifat logaritma, minimal ada sekian, nanti kita akan uraikan beberapa contohnya. Gitu ya. Tapi sebagai basicnya tadi, A log A itu adalah 1, A log 1 itu sama dengan 0, begitu. Kalau misalkan A ya, A log di sini adalah A pangkat 3, maka di sini hasilnya adalah 3 pangkatnya. Ya. Karena itu kalau seandainya tadi itu 3 log 9, maka yang 9 ini kalian jadikan dulu menjadi 3 pangkat berapa, begitu ya. Sehingga di sini hasilnya 2, gitu. 3 ini adalah 9 ini adalah 3 pangkat 2, gitu. Nah, ini aja basicnya dulu ya. Nanti kemudian kita operasional logaritma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minimal 10 kita harus pahami ya. Ini adalah kelanjutan. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah logaritma adalah kebalikan dari eksponen yang mempunyai ciri-ciri bahwa basic itu adalah ditulis di sini. Kalau misalkan eksponen itu bagian dari bawahnya yang dipangkatkan ya. Kemudian ada identitas-identitas daripada logaritma, juga sifat-sifat logaritma. Nah, itu ya. Itu dulu. Ini soalnya model-model seperti yang contoh-contohkan tadi ya. Seperti yang saya contohkan ini, insya Allah ini nanti akan saya keluarkan pada ulangan akhir semester kita ya. Ini adalah contoh-contohnya ya. Oke ya. Nah, bentuk umumnya dan identitas logaritmanya kalau belum paham bisa kalian search dan kalian tulis. Ya. Ternyata seperti ini. Oke ya. Nah, ini adalah hitungan-hitungan tadi yang berhubungan dengan kebalikan dari eksponen itu sendiri. Gitu ya. Contohnya adalah demikian. Oke, itu saja barangkali sebagai pertemuan di terakhir sebelum kita masuk pada ujian akhir semester nanti, dan kemudian nanti kita lanjutkan pengembangannya di logaritma selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.